Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di pagi hari yang cukup cerah ini ya, kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin terus berbagi tentunya sebuah pengalaman yang alhamdulillah bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun ini terus kita jalani ya. Basically sekali lagi, kalau bibit unggul Blitar itu berbasic berdasar kepada peralpokatan ya sahabat ya. Maka insya Allah ya, seluk beluk peralpokatan itu mulai A sampai Z. Kalau sahabat punya pertanyaan monggo diajukan, insya Allah saya bisa menjawabnya ya. Apa yang ingin saya bagi pada pagi hari yang cukup cerah ini ya, langit biru kebiruan ya, pertanda memang pagi hari ini cukup cerah ya. Sahabat, sukses berkebun alpukat itu secara personal, secara pribadi saya menilai 70%-nya itu dari hal ini ya. Dari apa itu? Dari bibit yang jelas dulu, bibit yang bagus dulu, bibit yang unggul dulu. Kenapa begitu? Ya, mau budidaya apapun ya sahabat, sekali lagi dan sekali lagi saya tidak akan jenuh-jenuh untuk mengulangnya. Karena masih banyak pertanyaan, Pak, kenapa alpukat saya sudah tanam 4, 5, 6, bahkan 8 tahun belum ada tanda-tanda berbuahnya. Pagi ini semoga bisa menjadi jawaban bagi sahabat-sahabat semua yang masih mempertanyakan kenapa alpukat saya yang sudah berumur 4, 5, 6, 7, 8 tahun bahkan tidak kunjung berbuah. Makanya ikuti video ini benar-benar sampai akhir. Sahabat, ketahuilah bahwa bibit alpukat yang unggul, bibit alpukat yang baik itu sekali lagi menunjang 70% dalam hal kesuksesan berkebun alpukat. Ya, kenapa begitu? Pikiran sederhananya, kalau bibit itu sudah baik, bibit itu sudah jelas ya, tentu hal kedua dan ketiga yang akan saya sampaikan video ini nanti semoga benar-benar bisa diikuti, difahami dengan baik ya. Sekali lagi, kalau dasar bibitnya sudah baik maka seterusnya itu akan mudah ya. Tetapi kalau kita beli bibitnya yang kurus-kurus, yang penting jenisnya alpukat, yang penting jenisnya aligator, lah ini kacau ya sahabat ya. Kacaunya apa? Kalau nanti sahabat itu belinya itu ya sementing jenis bibit saja ya, tentu nanti dalam hal perawatannya juga akan butuh waktu yang lebih lama ya. Karena sekali lagi ya, kalau bibitan itu biasa berkecukupan gizinya, berkecukupan airnya, tentu pertumbuhannya akan jauh lebih cepat seperti di sini nih ya. Dan bibit unggul Blitar ini berkomitmen menjamin, menggaransi bahwa bibit-bibit yang kita kirimkan ke setiap pelanggan itu memastikan akan kecukupan gizinya, kecukupan airnya, sehingga sekali lagi ketika dilahankan akan jauh lebih cepat dalam hal pertumbuhannya. Itu penting sahabat. Mungkin range harganya berbeda ya, karena sekali lagi waktu, tenaga, biaya untuk perawatan, pemupukan itu tentu tidaklah sedikit ya sahabat ya. Makanya kenapa kalau di bibit unggul Blitar memang di atas rata-rata dari segi harganya, karena memang kita mengedepankan kualitasnya ya, bukan kuantitas jumlah. Yang penting jumlahnya banyak, yang penting aligator, yang penting Marcos, yang penting Mickey. Nah ini kacau sahabat. Kacaunya nanti sekali lagi petani itu akan terbebani biaya yang lebih tinggi untuk melakukan satu perawatan, sehingga waktu yang dibutuhkan sekali lagi, waktu, tenaga, biaya juga pasti akan membengkak ya. Itu 70% kesuksesan berkebun alpukat itu ditopang dari bibitnya yang baik dulu, bibitnya yang unggul dulu, bibitnya yang jelas dulu ya. Yang 15% selanjutnya adalah pola penanamannya. Ini penting.
Karena pola penanaman itu sahabat, itu ibarat kata kita membuatkan rumah rumah yang baru bagi tanaman yang baru, ya. Rumah yang baru idealnya segala fasilitas itu ada, baik itu kompor gas, baik itu segala sesuatu lah, air, ya. Makanya pola penanaman yang kita terapkan itu minimal lubangnya itu 60 kali 60, kedalaman 60 ya sahabat ya. Dari lubang tanam itu sahabat, itu kemudian tanahnya kita campurkan dengan beberapa hal. Yang pertama, kita campur dengan kohe, kita campur dengan sekam apabila tanahnya lengket, kita campurkan kapur pertanian. Kapur pertanian ini sangat bagus untuk tanah. Jadi sifatnya tidak hanya banyak sekali ya, yang terutama dia bisa menekan atau menetralisir toksit tanah bagi tanaman ya. Jadi tanah itu kalau kita kunyah mungkin tidak beracun, tapi bagi tanaman yang baru mungkin bisa jadi itu menyebabkan keracunan, dan itu nanti efeknya tentu akan memperlambat pertumbuhannya ya. Jadi kalau saya penggalian sekali lagi 60 kali 60, kedalaman 60. Tanah yang kita gali kita campur dengan kohe, kotoran kambing kalau saya rekomendasi saya. Yang kedua itu kapur pertanian. Yang ketiga itu sekam manakala tanah di tempat sahabat itu lengket-lengket ya. Karena sekali lagi pertumbuhan di 3 bulan pertama itu porositas tanah itu sangat menentukan di fase awal ya. Jadi perlu sekali tanah itu berrongga sehingga oksigen yang masuk ke tanah itu bisa berlimpah. Ketika oksigen itu masuk dengan berlimpah, tentu nanti perakaran itu akan cepat dalam hal pertumbuhannya ya. Yang ketiga sahabat, untuk hal perawatan. Nah ini yang 15% yang kedua, yaitu perawatan ya. Pemupukan pertama di luar organik itu kita memakai biasanya pupuk-pupuk NPK 1616 atau yang sejenisnya ya. Sahabat bisa pilih lah, banyak produk-produk di pasaran. Itu biasanya kita itu melakukan pemupukan itu seminggu sekali ya sahabat ya, agar hasil di fase awal itu bisa maksimal. Takarannya seberapa? Saya memakai ini drum biru ini sahabat, kapasitasnya 200 liter air ya. Ini saya jelaskan pelan-pelan ini. Dari 200 liter air itu kita kasih pupuknya tadi itu NPK 1616 itu, dan yang sejenisnya itu 1 kilogram ya sahabat ya. 1 kilogram airnya 200 liter. Itu kita aplikasi ke tanaman itu seminggu sekali ya. Kalau kita memakai sistem drip ya sahabat, ini jauh lebih meringankan, jauh lebih efektif, efisien ya sistemnya itu. Jadi pupuk itu cukup kita masukkan ke dalam drum ini, airnya kita penuhi, lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar kalis. Kemudian kita lakukan pembukaan 2 stop run, 1, 2. Sementara stop run yang utama itu di bawah ini kita tutup agar airnya itu jalan dari tandon ini, tandon air saya ini di atas ini ya. Dari sini airnya akan melingkar ke atas sini, kemudian jalan ke sini, dan otomatis dia akan melakukan penyedotan ya. Kalau sudah sedot akan bercampur air, dan itu akan kita sebarkan tanaman. Bagaimana kalau sahabat sistemnya konvensional atau manual ya? Jangan khawatir, tetap saya kasih petunjuknya. 1 kilogram airnya 200 liter. Ini kita aduk-aduk. Kita bagi per tanaman itu seminggu sekali 2 gelas aqua atau 240 ml per tanaman seminggu sekali ya. Jadi untuk sekali kita ngaduk ini untuk banyak tanaman tentunya ya. 200 liter dibagi 240 ml itu kisarannya di angka 800 pohon ya. Itu kalau kita pakai 1 gelas aqua.
Bagaimana kalau 2 kali? Berarti untuk kapasitas 400 pohon sahabat sekali kita aduk. Jadi sangat irit sekali. Dan ini yang kita lakukan bertahun-tahun itu ya seperti itu ya sahabat ya. Maka sekali lagi ingat, 70% kesuksesan berkebun alpukat itu dari bibitnya ya. Kalau bibitnya jelas, bibitnya unggul, bibit yang benar-benar disambung dari entrisan atau induan yang sudah pernah berbuah, tentu nanti ketika akan dilahankan itu akan juga cepat dalam hal berbuahnya. Nah itu ya, logikanya kan seperti itu ya. Jadi jangan berharap kalau hanya bibit-bibit yang biasa yang ya mohon maaf kurang jelas, dalam artian ketika penjualnya sendiri ditanya pun ya ini pokoknya jenisnya aligator, ini pokoknya jenisnya Markus, ini jenisnya pokoknya Mickey. Lah itu kacau ya sahabat. Jadi pastikan benar-benar bibit yang sahabat terima itu dari induan yang jelas. Kalau induknya jelas, kalau bibitnya unggul, perawatannya akan jauh lebih mudah, perawatannya akan jauh lebih gampang, dan tentu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pertumbuhannya akan lebih cepat, dan tentu pembuahannya pun akan lebih cepat. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada pagi hari yang cukup cerah ini. Terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.